Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anatias Yudana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik pengalaman lapangan saya. Seperti yang kita ketahui bahwa praktik pengalaman lapangan kali ini dilakukannya masih seperti pada tahun kemarin karena adanya pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan seluruh mahasiswa melakukan kegiatan PPL dari rumah masing-masing. Untuk itu saya memutuskan melakukan kegiatan PPL ini di Desa Joho, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, tepatnya di UD Jatimulya yang dimiliki oleh Bapak Muyono, dengan judul yang saya angkat yaitu strategi pemanfaatan limbah mebel guna meningkatkan nilai guna barang pada UD Jatimulya. Profil lembaga. Usaha mebel milik Bapak Muyono ini mulai berdiri pada tahun 1995. Usaha yang dimiliki Bapak Muyono ini bergerak di bidang produksi mebel dan sampai saat ini sudah berjalan selama 26 tahun. Usaha ini beralamatkan di Desa Joho, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Awal mula berdirinya, Bapak Muyono mempunyai kebun kayu yang sudah siap panen, dan beliau berpikir jika kayu tersebut dijual dalam keadaan bahan mentah, pasti harganya akan lebih murah dibandingkan dengan produk jadi. Akhirnya Bapak Muyono mempunyai ide untuk menjadikan kayu-kayu tersebut menjadi perabotan mebel. Akan tetapi Bapak Muyono tidak mempunyai keahlian di bidang tersebut, sehingga Bapak Muyono mencari karyawan yang bisa mengolah kayu-kayu tersebut. Bapak Muyono memulai usahanya dengan menggunakan dana pribadi yang dimiliki, dan selebihnya Bapak Muyono mengajukan pinjaman dari Bank BRI. Dan hingga sekarang Bapak Muyono sudah memiliki aset berupa peralatan produksi sendiri dan sebuah kendaraan pickup dan truk. Dan juga beliau memiliki karyawan sebanyak 10 orang yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 5 orang ditempatkan di mebel dan 5 orang lagi ditempatkan di pembuatan pegangan sodel, sendok masak, dan pegangan sapu. Mereka bekerja pada hari Senin sampai Sabtu dengan waktu kerja mulai dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang istirahat, kemudian lanjut lagi dari jam 1 sampai dengan jam 4 sore. Pada awal berdirinya, UD Jatimulya ini menerapkan sistem pemasaran dengan hanya menerima pesanan dari para konsumen, dan sampai saat ini juga masih menerapkan sistem pemasaran tersebut karena Bapak Muyono tidak mau ambil risiko adanya penumpukan barang produksi yang dibuat, sebab perabotan yang terbuat dari kayu tersebut akan bisa menjadi rentan rusak apabila dibiarkan terbengkalai. Seiring berjalannya waktu, tepatnya pada tahun 2018, Bapak Muyono berpikir tentang limbah bekas potongan kayu yang dijadikan mebel tersebut agar bisa diolah lagi menjadi sesuatu barang produk yang mempunyai daya jual di pasar. Awalnya Bapak Muyono coba-coba mengolah limbah tersebut untuk dijadikan pegangan sodel dan pegangan sapu korek maupun sapu ijuk. Ternyata ide atau gagasan tersebut dapat diterima di dalam pasar, sehingga Bapak Muyono terus mengembangkan usaha itu sampai sekarang malah menjadikan kendala yang berarti karena banyaknya permintaan pasar dan bahan baku yang sulit untuk dicari, apalagi terhambat oleh kebijakan pemerintah yang menerapkan PPKM akibat adanya virus COVID-19 ini. Pada akhirnya, usaha yang berawal dari coba-coba tersebut
yang awal mula berdirinya masih jadi satu dengan tempat pembuatan mebel, sekarang sudah membuka tempat usaha sendiri dengan berbagai macam peralatan usahanya yang dimiliki. Usaha ini dikelola oleh anak bungsu dari Bapak Muyono yang bernama Dika Catur Apriyono. Target pemasaran yang dituju yaitu di tempat UMKM pembuatan sotil yang berada di Desa Kaliwungu, Kecamatan Wunut, Kabupaten Tulungagung, dan UMKM pembuatan sapu yang berada di Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergembol, Kabupaten Tulungagung. Permasalahan di lapangan. Dalam sebuah usaha yang dimiliki, pastinya akan menemukan hambatan dalam menjalankan usahanya, baik permasalahan dari luar maupun dalam usahanya itu sendiri. Terlebih lagi pada awal tahun 2020 adanya wabah COVID-19 yang sudah mulai menyebar di Indonesia sendiri, yang menyebabkan beberapa sektor perekonomian seperti usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan UD atau usaha dagang menjadi terganggu. Di sini peneliti mengetahui bahwa permasalahan yang muncul atau yang sedang dihadapi oleh lembaga yaitu sulitnya mendapatkan bahan baku kayu di dalam kota. Dengan begitu, Bapak Muyono mencari bahan baku tersebut di luar kota. Akan tetapi, adanya PPKM yang diterapkan pemerintah Indonesia dalam beberapa akhir ini membuat pengiriman dari luar kota menjadi terhambat. Analisis temuan studi. Permasalahan yang sedang dihadapi Bapak Muyono saat ini adalah sulitnya dalam mencari bahan baku untuk mebel maupun untuk bahan produksi pembuatan pegangan sapu dan pegangan sendok masak. Hal tersebut terjadi karena adanya PPKM darurat yang diterapkan oleh pemerintah guna untuk meminimalisir tingkat persebaran virus COVID-19 di Indonesia dengan mengurangi aktivitas masyarakat. Dengan adanya PPKM tersebut, bahan baku yang biasa dicari Bapak Muyono dari luar kota menjadi terhambat sehingga tingkat produktivitas usaha yang dimiliki juga tidak bisa memproduksi barang secara maksimal dan sulit untuk memenuhi target pemasaran, terlebih di bidang pembuatan pegangan sapu dan pegangan sendok masak tersebut. Hasil wawancara yang penulis peroleh dari Bapak Muyono selaku pemilik UD Jatimulya. Beliau mengatakan bahwa usaha baru yang dimiliki yaitu pembuatan pegangan sapu dan pegangan sendok masak itulah yang sekarang lebih sulit untuk dicari bahan bakunya daripada usaha mebelnya. Kesimpulan, tidak bisa dipungkiri lagi adanya virus COVID-19 ini telah banyak membuat perekonomian Indonesia menjadi melemah dan bahkan juga berdampak bagi pemilik-pemilik usaha mandiri seperti UMKM, UD, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, usaha yang dimiliki Bapak Muyono tersebut juga merasakan dampak yang signifikan dalam menjalankan usahanya. Beliau juga mengakui bahwa omsetnya menurun karena terhambatnya pengiriman bahan baku dari luar kota akibat kebijakan PPKM yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat persebaran virus COVID-19 tersebut.